yang masih menjadi jenis usaha yang paling dilirik oleh teman-teman UKM pada saat ini. Apakah itu makanan, apakah itu minuman. Kemudian Bapak Ibu, kenapa ya bisnis makanan minuman makin tren, makin disuka ya, makin banyak pelakunya ya. Satu, karena memang makanan minuman itu merupakan kebutuhan dasar manusia ya. Jadi makanan yang kemudian menjadi yang diolah ya, dikonversi menjadi beberapa produk turunan dan lain sebagainya, termasuk juga yang minuman juga ya, pada dasarnya memang adalah kebutuhan dasar manusia. Sehingga apapun produk ya, kecuali apalagi kemudian memiliki cita rasa yang memang bagus ya, diterima, maka dia akan eksis ya oleh akan selalu diminati ya, akan selalu dicari ya. Tentu juga nanti akan kita bahas ada beberapa hal yang harus kita pahami agar produk itu kemudian terus eksis dan terus diminati. Daya beli masyarakat yang semakin dirasakan lebih baik ya. Jadi harus diakui juga bahwa daya beli ya, tingkat konsumsi masyarakat pada saat ini memang jauh lebih baik daripada beberapa tahun yang lalu ya, mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Sekarang memang kalau kita lihat ya, ada perubahan perilaku masyarakat sekarang yang justru lebih senang untuk membeli produk-produk makanan minuman yang sifatnya lebih praktis. Kesibukan masyarakat makin tinggi, makin membutuhkan makanan dan minuman yang praktis, baik dalam cara pembuatan, ya, penyajian maupun mengkonsumsinya. Ini ya poin ketiga, bahwa didasari oleh aktivitas yang semakin sibuk ya, bahkan ibu rumah tangga sekarang sudah aktif di sektor publik, sehingga terkadang untuk kemudian memasak ya, untuk kemudian sekedar jajanan dan lain sebagainya, ini menjadi menjadi sangat berat dari sisi waktu. Sehingga dalam kondisi seperti ini biasanya ibu-ibu rumah tangga ya akan mencari, akan mengakses beberapa produk makanan yang memang lebih praktis ya. Kemudian yang keempat adalah bisnis kuliner ada di semua segmen ekonomi masyarakat, Bapak Ibu, sehingga varian dan harga dapat menyesuaikan. Artinya ada beberapa produk, ada beberapa bisnis yang memang kadang-kadang dia hanya cocok di beberapa segmen saja. Ada yang juga justru dia tidak bisa ke segmen tertentu, hanya bisa di segmen tersebut, misalkan. Ya, misalkan kalau kita menjual produk elektronik, misalkan, maka kita ada beberapa produk yang memang nggak bisa dijual ke segmen yang menengah ke bawah, ini harus menengah ke atas, karena produknya yang memang dijual mahal dan sebagainya. Kemudian untuk kuliner ini atau untuk makanan minuman ya, ini memiliki segmen yang variatif ya. Jadi ada di segmen menengah ke bawah ada, menengah ke atas ada, di segmen anak-anak ada, segmen anak muda ada, segmen wanita, ibu-ibu ada, bapak-bapak ada. Jadi makanan minuman memiliki segmen yang ada di mana-mana ya, kemudian berkembang dengan varian yang memang banyak sekali ya. Bahkan sambal ya, sekedar sambal untuk yang kita pahami sambal itu adalah pedas ya. Pedas. Dia lombok yang kemudian sambal cabai yang diolah yang bersama ikan, bersama terasi dan lain sebagainya. Sekarang mulai juga diproduksi dalam berbagai segmentasi ya. Dulu namanya sambal itu pasti orang dewasa yang makan ya. Nah, bapak atau ibu kan gitu ya. Sekarang karena memang sudah banyak sekali ya di pasar jenis-jenis sambal, maka harus ada memang nilai lebih atau ada strategi yang agak unik berbeda. Ini mulai muncul sekarang beberapa produk sambal yang memang segmentasinya ke anak-anak ya. Segmentasinya ke anak-anak. Tetap bernama sambal, meskipun image-nya sambal itu pedas, mesti image-nya sambal itu tidak diminati oleh anak-anak, tapi berupaya kemudian agar semua segmentasi ini bisa dimasukinya. Ada versi sambal, versi anak-anak ya. Tren yang terus berkembang mengikuti perilaku dan teknologi ya. Sekarang
bahkan produk makanan minuman ya dari tahun ke tahun ya itu berkembang. Ada yang kita nggak pernah kenal jenis produk yang hari ini kita makan, hari ini konsumsi, yang sebetulnya 5 tahun yang lalu nggak pernah ada, nggak pernah muncul. Jadi produk yang sengaja diciptakan karena memang teknologinya ada, berkembang, atau memang yang sengaja diimpor, ya, atau mungkin dimodifikasi antara produk makanan minuman yang brand di salah satu negara, kemudian masuk ke Indonesia dengan kemudian di kolaborasi ya sehingga seasoningnya rasanya itu bisa diterima di lidah masyarakat Indonesia ya. Banyak sekali ya, jadi yang berkesan-kesan oriental itu juga banyak, apalagi kemudian di kelas-kelas kuliner ya. Namun Bapak Ibu, semua bisnis mamin, tidak semua bisnis mamin eksis dengan baik ya. Jadi kalau kita lihat produk-produk makanan minuman ya, apakah itu yang dikemas ataupun yang tidak dikemas ya, kalau kita amati gitu ya, munculnya itu banyak sekali. Tapi kadang-kadang setahun 2 tahun ya hilang, ya setahun 2 tahun hilang. Ada produk baru muncul ya dikemas ya, kemudian setahun 2 tahun hilang. Ya. Dan yang paling banyak terjadi itu memang adalah di level UKM ya. Banyak juga yang gagal dan gulung tikar karena tidak bisa bersaing dan lemahnya strategi. Ya. Jadi bermunculannya atau tren yang sedemikian banyak itu ya, kadang-kadang memang kita lihat seimbang juga dengan kemudian tenggelamnya produk-produk tersebut. Hari ini muncul 5 misalkan, setahun ini muncul 100 produk misalkan di satu kabupaten misalkan atau satu daerah tertentu ya. Tahun besok belum tentu 100 itu masih eksis, tapi ada juga yang kemudian baru. Besoknya juga hilang ya. Ada muncul baru, hilang lagi, terus seperti itu ya. Jadi fenomenanya itu rata ya, hampir di beberapa daerah di Indonesia seperti itu. Jadi kalau mungkin kita pernah bisa melihat produk makanan minuman itu di sebuah toko atau supermarket, pernah terdisplay di situ, terjual di situ. Tapi begitu bulan-bulan berikutnya kita cari lagi, ternyata sudah nggak ada ya. Kita cek produsennya pun juga sudah tidak produksi. Ya. Hal klasik yang menyebabkan bisnis dan produk tidak bertahan ya adalah satu, pelanggan tidak loyal, apalagi fanatik, produk mudah dilupakan dan kemudian pelanggannya mudah pindah ke lain hati ya. Jadi yang terjadi seperti itu ya. Kita bikin keripik singkong, kita bikin abon ya. Pada awal-awal kita senang sekali karena mereka mau membeli gitu ya. Mereka membeli dan pada bulan-bulan pertama terkadang jumlahnya ini melebihi apa yang saya harapkan misalkan. Tapi ternyata tidak repeat ya, tidak repeat. Kalau kemudian kita ngejar yang baru terus juga memakan energi ya, memakan waktu. Kemudian kalau kemudian tidak diiringi dengan strategi yang bagus, maka lama-lama akan tutup. Yang terjadi seperti itu. Pelanggan tidak loyal, tidak memiliki kefanatikan terhadap produk kita yang mudah pindah ke lain hati. Kemudian kedua adalah terjebak pada pertarungan harga. Ya. Semakin banyak muncul produk, ya, semakin memberikan peluang adanya pertarungan harga. Ya. Ambillah contoh ya keripik singkong misalkan. Di satu kecamatan ada UKM ya yang produksinya adalah keripik singkong. Ya, ketika pelakunya ada 2 atau 3, maka mungkin harga per kilo atau per 100 gram keripik singkong yang dikemas oleh UKM ditempel stiker begitu misalnya ya masih relatif stabil ya. Mereka jual di harga 8.000 ya, 7.000, 8,5 masih di ring-ring seperti itu. Kemudian muncul semakin banyak ya. Yang muncul menurunkan harga, maka yang tadi sempat 8.000 terpaksa kemudian turun lagi. Yang muncul kemudian menurunkan harga, yang ini bingung turunkan lagi, sudah mepet sekali turun lagi, akhirnya kemudian mereka tidak bertahan, beralih kepada bisnis yang lain ya. Kemudian yang ketiga selalu tergeser ketika ada produk baru ya. Selalu tergeser oleh produk baru, apalagi ketika produk baru itu memiliki added value ya, memiliki nilai tambah, mungkin karena kemasannya yang bagus, layanannya yang bagus,
maka produk-produk yang mengawali bahkan mungkin leader di suatu daerah tertentu tergusur, ya, tenggelam oleh produk yang bermunculan baru dengan tampilan yang mungkin berbeda, ya, dengan pelayanan yang berbeda, sehingga apa namanya, produk lama yang kekeh dengan strategi lamanya hanya satu persatu gulung tikar. Kemudian tertinggal tren, ya. Ini harus diakui, ya, bahwa memang era digital sekarang yang menyebabkan konsumen ini terhubung, ya, integrated, ya, apa namanya, antara satu dengan yang lain. Mereka bisa langsung mentestimoni, menilai satu produk, ya, atau ketika mereka sudah tidak suka atau suka pada produk tertentu, maka itu akan terekspos pada jaringannya, pada komunitasnya, ya. Begitu ada satu produk yang mengecewakan, maka semua teman-teman satu komunitas pun juga menjadi tahu bahwa produk ini jangan beli karena mengecewakan. Atau ketika muncul apa namanya, produk yang baru, ya, yang lagi tren gitu, ya, maka ketika kemunculannya pada saat itu juga akan ramai bermunculan apa namanya, konsumennya, karena dianggap itu lagi tren. Yang lama kemudian ditinggal. Sehingga memang kita apalagi di era digital seperti ini perlu harus paham juga, ya, apa sih tren produk makanan minuman yang sekarang lagi bagus, ya. Kemudian apa yang harus dilakukan, ya, karena memang yang terjadi tadi adalah pelanggan tidak loyal, terjebak pada pertarungan harga, selalu tergeser ketika ada produk baru, dan kemudian selalu tertinggal oleh tren, artinya usaha kita tutup, ya. Kita tidak pernah tidak bisa meneruskan usaha kita. Maka kemudian yang penting dalam membangun bisnis makanan menjadi besar adalah kita harus membangun brand, ya. Kita harus konsisten dalam membangun brand. Kelemahan-kelemahan tadi itu, ya, kelemahan-kelemahan yang disebutkan di slide sebelumnya adalah kelemahan-kelemahan ketika memang brand ini tidak dibangun. Ketika kita tidak melakukan strategi branding, ya. Maka pada sesi hari ini, ya, kita akan membahas pentingnya desain kemasan, ya, dan branding untuk meningkatkan penjualan, untuk membangun produk makanan minuman UKM. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke ini Bapak Ibu, ya, saya minta ada yang bisa menjawab, ya. Ini saya ada visual, ya, saya simulasikan. Ada gambar kartun yang dia utuh, ya, artinya dari kepala sampai kaki lengkap, ya. Saya ingin di antara Bapak Ibu ada yang menjawab beberapa hal, ya, di gambar ini, di mana posisi mereknya. Kalau seandainya gambar manusia ini, ya, apa namanya, saya anggap sebuah produk lah, ya. Saya anggap ini adalah sebuah produk, ya, atau produk itu saya simulasikan dalam bentuk manusia ini, kira-kira, ya, di mana posisi mereknya, posisi logonya, posisi brandnya, dan brandingnya. Saya akan sebutkan, cari nama saja, ya, nanti minta tolong untuk di unmute. Bentar, ya. Saya cari di sini, ya. Oke. Siapa nih, Bu Sita, ya. Bu Sita, bisa mendengar suara saya? Halo, Bu Sita. Bu Sita Damayanti. Mbak Wanda mungkin bisa di-unmute untuk Bu Sita, Mbak Wanda, suaranya, agar saya bisa komunikasi dengan Bu Sita. Halo? Atau ada yang lain? Bu Renti. Bawahnya itu Bu Renti. Bu Renti Agustiningsih. Halo, Bu Renti. Ya, Pak. Oke, saya sudah bisa komunikasi dengan Bu Renti. Selamat pagi menjelang siang, Bu Renti. Assalamualaikum.
Iya Pak, waalaikumsalam. Bu Renti, sebelum saya masuk ke materi lebih lanjut ya, kita akan berbicara terkait dengan packaging, bicara juga branding ya. Saya mau nanya, di sini ada gambar maskot ya, manusia, ada kepala, ada tangan, ada tubuhnya, ada kakinya, ada sepatunya dan lain sebagainya ya. Saya minta tolong kepada Bu Renti, kalau misalkan ini adalah sebuah produk lah, ya, sebuah produk atau mungkin packaging gitu ya. Kira-kira di mana posisi mereknya, ya, di mana posisi logonya, di mana posisi brandnya, ya, dan posisi dan brandingnya, ya. Ini maskot ini ini adalah maskot saya pribadi, Bu ya. Ini adalah Nasrullah gitu ya. Saya ingin tahu kira-kira Bu Renti, kalau gambar ini adalah visualisasi dari saya gitu ya. Kira-kira mereknya di mana, apa, logonya di mana, kemudian brandnya itu di mana, kemudian brandingnya ya. Kira-kira Bu Renti bisa sebutkan mereknya apa kira-kira? Iya Pak. Kalau menurut saya Pak, ya halo. Mereknya halo, apa kira-kira? Pak Nasrullah. Ya, halo. Oke. Kalau menurut saya Pak, mereknya itu ada di atas Pak, di rambut itu Pak ya menurut saya. Ya, maksudnya kira-kira nama atau nama mereknya apa? Nama mereknya apa kira-kira? Tadi saya sebutkan ini adalah, anggaplah ini adalah maskot dari saya pribadi, gitu ya. Dari saya pribadi. Ini maskot Nasrullah, kan itu ya. Kira-kira kemudian merek untuk maskot ini apa berarti, Bu? Super clean Pak. Kenapa super clean? Saya lihatnya di kaosnya Pak ada simbol tulisan K. Yang K Pak. Oke. Saya identikan dengan kebersihan yang clean, super itu karena saya melihat di gambarnya itu visualisasinya bahwa dia kuat gitu loh Pak. Jadi terlihat bahwa dia itu bersih dan kuat seperti itu Pak. Oke. Saya ulangi Bu ya, saya ulangi ya. Semisal ini adalah gambar saya gitu ya. Iya. Gambar saya, namanya siapa? Nasrullah ya. Iya. Namanya Nasrullah dan gambar ini adalah sebuah produk ya. Gambar ini adalah sebuah produk. Berarti mereknya adalah tadi super clean ya. Sementara merek itu apa kan itu ya? Merek itu adalah nama atau identitas dari tadi yang saya sudah sebutkan kan gitu ya. Ini kan gambaran dari saya kan gitu ya, maskot dari seorang Nasrullah kan itu. Maka mereknya berarti adalah Nasrullah. Yeah. Seperti itu. Kemudian kalau kita tanya merek, logo dari merek Nasrullah itu berarti ada di mana? Logo dari merek Nasrullah ada di mana? Mereknya sudah diketahui, bukan Superclean, tapi Nasrullah, karena ini adalah visualisasi maskot dari Nasrullah, ya. Sehingga nggak bisa kita kemudian pakai nama lain, karena tadi sudah saya sampaikan, ya, bahwa ini adalah Nasrullah. Maka sekarang saya tanya kedua, Bu. Kalau ini sudah disebutkan ini adalah Nasrullah mereknya, maka logo Nasrullah itu ada di mana? Sehingga orang tahu bahwa ini Nasrullah, misalkan. Di bajunya, Pak. Di bajunya, kenapa, Bu? Ada simbol huruf K itu, Pak. Oh, gitu. Oke. Terus, atau gini aja, biar tidak terjebak ke itu ya. Ibu, lihat ke saya, tutup aja, Mas. Nah, bentar, Bu, ya. Oke. Ibu bisa melihat saya ya? Bisa, Pak. Biar tidak terjebak sama visual tadi karena ada K-nya sehingga membingungkan gitu ya. Tadi saya sudah sebutkan nama saya adalah Nasrullah Hasin. Nama saya adalah Nasrullah Hasin. Ibu kelihatan ya? Iya Pak, lihat Pak.
Saya di sini ada rambut, ada wajah saya, muka saya, ada telinga, ada dua tangan saya, ada tubuh saya, ada kaki saya, ya Bu ya. Ada kaki saya saat saya bersepatu. Ya. Kemudian tadi saya sebutkan nama saya adalah Nasrullah. Alhamdulillah. Nggih. Sehingga merek yang masuk ya. Maaf Pak, enggak dengar Pak. Kenapa Bu? Pak, enggak dengar. Barusan ada motor lewat Pak. Oh. Ya, oke. Ibu lihat ini ya, apa namanya slide ya. Nggih Pak. Saya berdiri di situ ya dengan gambar yang penuh ya, dari kepala sampai kemudian ke bawah ya, ke kaki ya. Tadi saya sebutkan bahwa nama saya adalah Nasrullah. Kalau saya sebuah produk, maka produk ini, kalau saya ini adalah sebuah produk, maka mereknya adalah tentu saja Nasrullah. Kan itu Bu ya? Nggih, betul. Kalau saya sebuah produk, namanya tentu saja Nasrullah. Bukan yang lain. Nah, sekarang Ibu menjadi tahu bahwa saya Nasrullah, atau Ibu menjadi tahu sebuah produk-produk mana saja, itu kan dari logonya. Kan itu Bu ya, salah satunya adalah dari logonya. Kalau saya kemudian tanya, logo dari Nasrullah ini sendiri kira-kira di mana? Di wajahnya Pak Nasrullah. Oke, berarti ada di wajah saya. Maka wajah saya ini adalah logo, kan gitu. Kenapa? Yeah. Karena yang membedakan saya dengan yang lainnya adalah ada di wajah. Termasuk ketika kita misalkan mau foto KTP, foto SIM dan lain sebagainya, ya. Yang penting adalah ada wajah, kan itu Bu ya? Betul. Yang penting ada wajahnya, karena wajah ini adalah logo yang membedakan kita dengan yang lain. Ya. Kemudian sekarang saya tanya, kalau wajah ini adalah logo, tadi sudah disebutkan mereknya adalah Nasrullah, kira-kira brandnya Nasrullah itu di mana Bu ya? Brandnya mungkin logonya di wajah. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau brandnya sendiri di mana kira-kira? mungkin di posturnya Bapak mungkin Pak. Di posturnya. Oke. Keseluruhan, iya. Semuanya ya Bu ya, dari atas sampai ke Bawah. bawah. Betul ya? Oke. Iya. Yang terlihat atau juga yang tidak terlihat? Semua Pak. Jadi dari suaranya bisa. Jadi misalkan saya tanpa melihat pun Bapak itu, oh ini suaranya Pak Nasrullah gitu. Oke. Jadi keseluruhannya. Ya. Oke. Postur juga bisa, ya. Sifat juga bisa, gitu Bu ya? Ya betul Pak. Oke. Bahkan aroma pun juga bisa. Itu brand ya. Berarti Bu Ranti paham bahwa brand itu adalah keseluruhan. Sementara yang terlihat ini kita sebut dengan visual brand atau brand identity. Visual, ya. Yang kelihatan. Nah, posisi packaging ini ada di sini Bu ya. Jadi kenapa kemudian packaging itu harus cantik, harus menarik? Karena itu yang terlihat, ya. Karena itu yang terlihat. Sehingga posisi packaging sangat menentukan sekali, ya, pilihan orang untuk kemudian memilih produk atau menjadi tertarik, menjadi terkejut untuk kemudian membeli produk kita, ya. Jadi tadi sudah paham sekali Bu Ranti bahwa ketika kita bicara merek, mereknya itu adalah nama produk itu sendiri, kan itu ya. Kemudian ketika bicara logo, maka logo ini ada di wajah saya. Kalau kemudian di produk, maka kalau saya contohkan ini, maka logo ini ada di sini, ya. Contohkan ini, maka logo ada di sini. Mereknya aku tahu. Bagaimana sih logonya aku tahu? Ya, ini, begitu ya. Kemudian bagaimana brand dari aku tahu ke semuanya, kan gitu ya. Apakah yang terlihat bentuk brandnya, desainnya, warnanya, ya, termasuk kemudian kepada rasa produknya, kerenyahannya, termasuk kepada layanan layanan tujuannya, termasuk kepada bentuk outletnya misalkan, ya, dan lain sebagainya yang memberikan corak integritas pada brandnya, itu kita sebut dengan brand, kan gitu ya. Sementara branding adalah activation-nya, ya, bagaimana kemudian menjalankan apa yang kemudian ingin kita sampaikan kepada ya,
Mungkin Bu Renti ya, saya akan lanjutkan masuk ke materi. Makasih Iya, Bu Renti. Pak. Oke. Ya. Jadi tadi sudah saya gambarkan kenapa bisa seperti itu ya. Karena brand adalah ikatan emosi. Kedua, brand bukan yang kita katakan ya. Kemudian brand adalah kepercayaan ya. Kemudian brand adalah cinta pada gigitan pertama ya. Kemudian brand adalah memberi nilai tambah ya. Kemudian brand adalah lifestyle dan gengsi ya. Sehingga kenapa kemudian beberapa produk UKM ya, makanan dan minuman itu tidak bisa berkembang ya. Kemudian selalu tergeser ketika ada yang baru kan gitu ya. Kemudian pelanggannya tidak fanatik, tidak loyal dan lain sebagainya. Kemudian juga kadang kalah dengan pertarungan harga dan lain sebagainya, terjebak pada pertarungan harga. Yang datang dengan harga murah kita ikut murah, yang datang dengan murah lagi kita turunkan lagi, akhirnya kita tutup. Kenapa? Salah satunya karena memang kita tidak memiliki strategi branding yang betul ya. Maka sebelum itu saya akan ingin menjelaskan sebetulnya apa sih filosofi daripada brand itu sendiri. Satu, brand adalah ikatan emosi ya. Saya gambarkan di sini ya, ada produk air minum dalam kemasan ya, Aqua ya. Di sini Aqua selalu pada kemasannya itu ditampilkan pegunungan ya, nuansa alam ya, yang menampilkan kesegaran dan lain sebagainya, menampilkan kealamian dan lain sebagainya. Bahkan pada beberapa iklannya dan posternya Aqua seringkali juga berlatar belakang atau berbackground dengan nuansa alami, nuansa pemandangan yang segar dan lain sebagainya. Ini adalah di dalam rangka membangun kontak emosi ya dengan para pelanggannya, memunculkan rasa cinta ya, rasa loyal dan lain sebagainya, sehingga apa yang ingin dibangun oleh Aqua sebagai minuman yang segar, minuman yang alami, minuman yang higienis dan lain sebagainya, itu kemudian masuk kepada mindset ya, kepada otak para pelanggannya, kepada benak pelanggannya, dan kemudian itu berlangsung terus-menerus. Maka ketika orang meminum Aqua atau memilih Aqua, maka yang ada dalam benak konsumen, karena Aqua adalah sebuah minuman yang segar, alami dan lain sebagainya. Kemudian banyak hal yang bisa kita membangun kontak emosi pada konsumen ya. Salah satunya yang dilakukan oleh Kacang Garuda. Ketika ada event Piala Dunia, misalkan ada PON atau apa saja, ada beberapa produk yang mengambil langkah-langkah branding strategis itu dengan cara menghubungkan momen besar atau sebuah fenomena kejadian besar atau peristiwa besar ya di sebuah negara atau sebuah daerah ya, yang kemudian masyarakatnya semuanya mengarah kepada momen besar itu ya, semuanya tahu pada momen besar itu, maka masuklah produk ini kepada wilayah tersebut, sehingga koneksitas dengan apa yang ada dalam benak masyarakat ya terkait dengan momen besar itu nyambung dengan produk yang ada. Termasuk sekarang masa pandemi ya, hampir semua di masyarakat kita ya, masyarakat berpikir bagaimana bisa bebas ya, bisa terlindungi dari pandemi COVID-19 ini ya. Maka kemudian apa saja produk yang kemudian menghubungkan dengan dengan COVID-19 ya,
apakah itu dari sisi keamanannya, kesehatan dan lain sebagainya ya, maka menyebabkan adanya kontak emosi dengan calon konsumennya. Atau kemudian ini ya, kontak emosi yang menyebabkan loyalitas, menyebabkan fanatisme dan lain sebagainya. Salah satunya adalah saya contohkan pada T-shirt ini ya. Di sini ada beberapa merek ya yang kita kenal ya, yaitu Adidas dan Nike ya. Ini adalah merek besar, merek yang sudah terkenal, dan saya gambarkan pada slide ini adalah T-shirt dengan merek Adidas tapi palsu ya. Merek Nike tapi palsu. Kemudian ada yang sesungguhnya, ini adalah merek asli, T-shirtnya ini adalah T-shirt asli, diproduksi oleh perusahaan yang memiliki brand tersebut sendiri, ya, yaitu Adini. Tapi harganya karena memang asli lebih mahal, 95.000. Sementara brand-brand yang besar itu ya hanya dihargai 35.000 karena memang kenyataannya palsu, ya, bukan dari Adidas asli, bukan dari Nike asli. Tapi pada kenyataannya ketika kita menemukan fenomena seperti ini, Bapak Ibu, mana yang lebih diminati, mana kemudian yang dipilih oleh pembeli, ternyata yang palsu, ya. Meskipun itu tidak asli. Kemudian Adidas juga 35.000, lebih murah, ya. Tapi karena mereknya itu Adidas, karena mereknya Nike, meskipun palsu sekalipun, orang kemudian lebih memilihnya. Sementara yang asli, yang harganya 95.000, ya, meskipun asli, tapi dia adalah sebuah brand yang tidak dikenal, ya, masyarakat tidak mengenalnya, maka menjadi tidak dipilih. Itu biasanya seperti itu. Ya. Kemudian kedua, Bapak Ibu, ya, brand bukan apa yang Anda katakan, ya, bukan apa yang Anda katakan. Saya misalkan ketika pada posisi, saya misalkan di sini ada posisi marketing, ada posisi advertising, ya, ada posisi branding, ya. Kemudian pada sisi marketing kita bicara I have great product. Saya punya produk yang bagus, saya punya produk yang luar biasa, saya punya produk yang keren. Ini pada sisi marketing, ya. Jadi seorang marketing menyampaikan itu pada calon konsumennya. Perilaku atau fenomena pada dunia periklanan atau advertising, ya, maka itu kemudian dipublis secara masif, disampaikan secara masif, terus menerus, saya punya produk yang bagus, saya punya produk yang luar biasa, besoknya muncul lagi, disampaikan lagi, besoknya muncul, disampaikan lagi, itu advertising, ya. Maka kemudian lama-kelamaan terbentuklah dalam benak konsumen atau dalam benak masyarakat bahwa memang produknya dia itu adalah produk yang luar biasa. Sehingga pada sisi branding ini mulai akan tercipta, ya, bahwa yang menyampaikan produk itu luar biasa justru adalah konsumen, ya. Saya tahu kalau produk Anda luar biasa. Saya tahu kalau produk Anda hebat, ya. Jadi ketika disampaikan terus-menerus, ya, disampaikan terus-menerus secara masif, ya, maka kemudian itu akan tersimpan di dalam benak masyarakat, ya. Kemudian masyarakat lah suatu saat yang nanti akan meneruskan, yang akan menyampaikan bahwa memang produk itu luar biasa. Tentu saja setelah memang dibuktikan bahwa produk itu adalah luar biasa. Jadi brand bukan apa yang kita katakan. Kita nggak bisa kemudian mengklaim, ya, ini adalah terbaik, sementara masyarakat tidak menyampaikan atau tidak mengakui bahwa produk kita terbaik. Ya. Produk kita produk yang luar biasa, produk yang terenyah, produk yang tergurih. Tapi ternyata pada masyarakat nggak ada yang bilang seperti itu. Maka sesungguhnya apa yang disampaikan oleh masyarakat itulah target daripada brand, ya. Atau brand adalah apa yang dikatakan oleh masyarakat. Atau kita contoh di sini ada gambar, ya, bagaimana ketika kita nongkrong di Starbucks atau nongkrong di di warkop, ya, atau di warung kopi, gitu, ya. Maka yang diminum sama, ya, sama-sama kopi lah misalkan. Tapi kemudian orang akan mengatakan berbeda tergantung apa yang ada dalam benak mereka. Bagaimana ketika mereka pengalaman apa yang dirasakan ketika mereka nongkrong di Starbucks, ngopi di Starbucks, dan pengalaman apa pula yang dirasakan ketika kita nongkrongnya di warteg atau di
di markup ya. Maka yang merasakan itu atau kemudian yang menyampaikan pengalaman itu adalah konsumen. Starbucks nggak usah kemudian pada saat sekarang ini menyampaikan betapa kalau ngopi di tempatnya itu berbeda, misalkan luar biasa ya, dan sebagainya. Karena apa? Karena pada saat ini Starbucks sudah dinilai oleh konsumennya. Memang kalau kita masuk ke Starbucks ya, perasaan yang dialami oleh konsumen berbeda ya ketika kita ngopi dan adalah kepercayaan ya. Jadi orang kalau sudah percaya pada sebuah produk, Bapak Ibu ya, apapun yang diproduksi oleh ketika sudah percaya pada sebuah brand ya, apapun yang dikeluarkan yang diproduksi oleh brand tersebut, orang pasti akan menerimanya. Ya, kita kasih gambaran di sini ada ilustrasi ya. Ketika dia merobohkan diri ya, maka dia sudah tidak takut lagi. Kenapa? Karena nanti akan diterima, akan ditampani oleh orang lain dan dia akan selamatkan seperti itu. Atau saya contohkan di sini ya. Ini ada botol Coca-Cola, Bapak Ibu ya. Botol Coca-Cola sehingga orang pun tahu bahwa ini adalah Coca-Cola. Warna merah ini adalah botol Coca-Cola, bukan botol yang lain ya. Maka Bapak Ibu, karena unsur trust tersebut, kepercayaan tersebut ya, sekalipun diisi dengan isi yang lain ya, air putih karbonasi atau kolak karbonasi, kalau merek tetap Coca-Cola, kemudian akan tetap percaya kalau itu produk terbaik Coca-Cola sama dengan yang lainnya. Ya inilah luar biasa. Seandainya Coca-Cola besok membuat produk lain, bukan kolak karbonasi ya, tapi ini adalah kolak atau mungkin bahkan air putih ya, air putih, tapi mereknya Coca-Cola, maka seketika itu dia akan lebih mudah diterima oleh konsumennya, oleh pelanggannya. Kenapa? Karena dalam benak mereka sudah sedemikian percaya bahwa apa saja yang dikeluarkan oleh Coca-Cola pasti adalah produk terbaik. Ya. Jadi itu yang kemudian nanti harus kita rancang, yang kita harus buat ya, agar kemudian dalam waktu tertentu kita bisa menyampaikan, kemudian menyampaikan kepada calon konsumen kita bahwa memang kita produk terbaik, kemudian konsumen membuktikan ya, tentu saja kita dengan strategi branding yang kita lakukan, sehingga suatu saat nanti konsumen akan percaya bahwa kita atau produk kita adalah produk yang terbaik. Atau ini ya, di sini ada mobil yang dikeluarkan oleh Daihatsu, mobil yang dikeluarkan oleh Toyota, Bapak Ibu. Mobilnya sama, desainnya sama, bentuknya semua sama kan gitu ya, hanya satunya diberi merek Xenia ya, kemudian satunya Avanza ya. Ternyata penerimaan masyarakat di pasar pun juga berbeda-beda. Mereka akan menentukan mana yang sesuai dengan kepercayaan mereka, sehingga kita tahu akhirnya kepercayaan itu membedakan atau membentuk grade yang berbeda. Avanza menjadi lebih mahal daripada Xenia ya, karena orang merasa lebih percaya bahwa Avanza lebih baik daripada Xenia. Ya. Xenia ada di bawahnya Avanza ya, dan kemudian orang yang kemudian tidak cukup duitnya membeli Avanza, saya membeli Xenia ya, yang kemudian merasa bahwa Avanza ini lebih baik ya, kemudian harus nambah duitnya lagi karena yang harus dia beli adalah Avanza yang harganya lebih tinggi daripada Xenia ya. Ini adalah unsur kepercayaan yang sebetulnya dibangun dari pabriknya, dibangun oleh mereka ya, sehingga positioningnya kemudian tercipta bahwa Toyota ada di atasnya, Avanza ada di atasnya Xenia, dan Xenia ada di bawahnya Avanza. Meskipun sebetulnya adalah sama saja ya. Ya, dari sebuah pabrik yang sama ya, sehingga bentuk, desain dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, yang 4, brand adalah cinta pada gigitan pertama ya. Jadi merasakan bahwa ketika pertama kali melihat, ketika pertama kali merasakan, ketika pertama kali mendengar, ya, maka brand itu adalah cinta pada gigitan pertama. Saya contohkan misalkan ya, Indomie ya. Indomie ini kemudian pada saat itu banyak sekali jenis produk
mie instan diproduksi ya. Kemudian lantas menggeser posisi Indomie ya. Karena memang sejak munculnya Indomie yang versi goreng terutama ini kemudian membuat orang menjadi sedemikian memuji, sedemikian percaya bahwa memang Indomie ini luar biasa ya, enak ya. Kemudian seandainya pada kemudian hari muncul produk-produk yang lain ya, produk-produk yang baru, maka tidak merubah posisi Indomie pada saat ini. Kemudian kelima, brand memberikan nilai tambah, added value ya. Jadi saya contohkan di sini ya. Di sini ada kopi Starbucks ya. Starbucks kemudian melakukan sebuah strategi brand ya, mengemas outletnya sedemikian rupa dengan brand identity yang sama kan itu ya. Kemudian desainnya juga keren, kemudian layanannya juga keren kan gitu ya. Orang yang tahu dari brand identity atau visual brand daripada Starbucks adalah seperti yang ada pada gambar slide ya. Kemudian sementara ketika kita tidak membranding dengan bagus ya, kita tidak memiliki brand atau kita punya brand tapi kita tidak branding brand itu dengan bagus, maka kita bisa membandingkan betapa Starbucks bisa dijual dengan harga mahal, sementara brand yang kemudian tidak terkenal tidak bisa dijual dengan harga yang tinggi. Selisihnya bisa jauh sekali. Kemudian seperti ini juga ya, sama produknya Bapak Ibu ya, sama produknya, tapi karena tidak ada nilai lebih yang diberikan pada keripik singkong yang sebelah kiri ini ya, dia hanya ditempel stiker, dikemas transparan ya, nggak ada nilai lebih dari sisi tampilan, maka tentu saja dia akan tergeser, akan terkalahkan oleh Kuitela singkong. Meskipun mungkin jumlahnya yang sebelah kiri itu lebih banyak ya, lebih banyak isinya ya daripada yang Kuitela, maka tidak berarti Kuitela akan bisa dikalahkan oleh produk sebelahnya itu. Kemudian 5, brand adalah gaya hidup ya, lifestyle ya. Brand adalah gaya hidup. Bagaimana kemudian kita memunculkan orang tidak sekedar mendapatkan apa setelah mengkonsumsi produk kita, tapi bagaimana lantas orang itu menjadi siapa ya. Jadi targetnya ini ya. Jadi bukan kemudian orang misalkan dia butuh ayam goreng ya, maka bagaimana orang tidak hanya sekedar mendapatkan ayam gorengnya, tapi setelah makan ayam goreng ini saya menjadi siapa. Jadi tidak sekedar mendapatkan apa, tapi menjadi siapa. Ya, saya contohkan ini KFC misalkan. Ya. Sekarang Kentucky model KFC ini ya sangat banyak sekali. Apakah itu ya juga yang datangnya dari luar ataupun yang versi lokal, jumlahnya sangat banyak sekali ya. Tapi tetap harus diakui ya bahwa karena memang ini kita berbicara lifestyle ya. Orang yang makan di KFC tadi saya sebutkan tidak hanya sekedar mendapatkan ayam goreng, tapi ada gengsi dan lain sebagainya yang kemudian muncul, ada pengalaman yang luar biasa ya ketika makan di KFC, meskipun sebetulnya yang mereka butuhkan itu adalah sama-sama atau yang mereka konsumsi adalah sama-sama ayam goreng ya. Kalau kita makan ayam gorengnya di warteg misalkan, atau ayam goreng yang mereknya pun ada tapi yang lokal, pasti pengalaman yang dirasakan tentu saja berbeda ketika kita makan di KFC. Atau ini ya kita lihat ya ada juga lifestyle ya atau gaya hidup atau gengsi atau tren yang ada sekarang ya. Misalkan hampir semua produk kebutuhan alat dapur kita menggunakan merek-merek yang branded yang terkenal ya. Meskipun mungkin ada sebetulnya yang lebih murah, yang juga mungkin sama-sama aman, yang mungkin sama-sama cantik dari sisi warnanya dan lain sebagainya, tapi ternyata menggunakan merek yang terkenal ya itu bisa menjadi pengalaman tersendiri. Kenapa? Tadi saya sampaikan orang tidak sekedar pada saat ini tidak hanya sekedar butuh butuh hidup, tapi sudah gaya hidup, tidak sekedar mendapatkan apa, tapi menjadi siapa. Ya. Brand diciptakan dalam pikiran Bapak Ibu ya. Jadi product is the factory ya. Jadi kalau produk itu diciptakan di pabrik, diproduksi di pabrik ya,
tapi brand itu diciptakan di benak, ya. Jadi bedanya antara produk dengan brand di situ, ya. Kalau produk itu diproduksi secara massal misalkan, itu di dalam pabrik, tapi brand itu diciptakan di dalam pikiran, ya. Sehingga ada banyak hal yang memang harus kita pahami, ya, bagaimana kemudian membangun brand tersebut. Ya. Maka produk makanan minuman UKM sangat butuh sekali branding, ya. Kemudian apa yang di awal tadi itu tidak terjadi, misalkan pertarungan terjebak dalam pertarungan harga, tidak munculnya loyalitas pelanggan, ya, kemudian kalah tren dan lain sebagainya. Kemudian apa sih branding itu? Branding adalah kegiatan mengaktifasi value produk ke dalam benak konsumen. Ya. Jadi mengaktifasi kelebihan. Ya. Apa yang kemudian menjadi kelebihan dari produk kita, ya, kita aktifasi sehingga kemudian konsumen itu merasa apa yang kita sampaikan, apa yang ingin kita konsep, apa yang ingin kita rancang, ya, terkait dengan brand kita, betul-betul kemudian itu yang kemudian mereka rasakan, itu yang mereka terima, ya. Jadi aktivasi ini adalah strategi, ya, yang kemudian harus kita lakukan. Dalam hal ini nanti kita akan bicara kaitannya aktivasi ini dengan desain packaging. Apa kemudian hubungannya desain packaging dengan branding, ya? Desain kemasan adalah visual brand identity atau wajah bisnis kita, ya. Jadi desain kemasan itu adalah wajah daripada brand kita, ya. Kalau saya tunjukkan produk ini, mungkin Ibu bisa lihat, ya. Ini adalah desain kemasan. Jadi kalau orang mau lihat wajah brand kita, ya, salah satunya memang adalah yang tampak ini, ya. Secara visual yang tampak, ya, packagingnya ini, ya. Sehingga sama kemudian brand ini desain kemasan ini adalah brand visual, ya, visual brand identity, atau secara umum ini adalah wajah bisnis kita, ya. Ini adalah wajah bisnis kita. Jadi mau diterima bagaimana oleh masyarakat, ya, tergantung kita bagaimana kemudian mengkonsep desain packaging ini. Ya. Kemudian kemasan adalah persepsi, ya. Jadi apa yang ingin kita bangun atau persepsi apa yang ingin kita ciptakan kepada calon konsumen kita, maka ada pada kemasannya tersebut, ya. Mulai dari pewarnaannya, mulai dari tata letaknya, mulai dari fotografinya, ya, kemudian grafisnya secara umum, maka itu yang ingin yang kita konsep tersebut, itu yang nanti akan diterima oleh masyarakat, ya. Jadi kemasan adalah persepsi, ya. Jadi desain kemasan kita adalah persepsi yang akan diterima oleh calon konsumen kita. Desain kemasan adalah identitas visual sebuah brand dalam rangka membangun persepsi positif tentang produk. Kemasan juga adalah sebuah media branding, ya. Kemasan adalah sebuah media branding. Jadi ketika kita ingin membranding produk kita, penentu pertama adalah memang tampilan packagingnya ini. Kemasan harus menarik, ya. Satu, konsumen berbelanja di supermarket hanya butuh sekitar 3-5 detik untuk melihat ke arah produk tersebut, ya. Jadi image yang yang diterima pertama kali oleh konsumen kita itu ada pada desain packaging, ya. Jadi desain packaging itu ingin kita persepsi apa yang kita ingin bangun pada calon konsumen kita itu bisa konsep desain packagingnya, ya. Jadi kalau misalkan ingin mengenalkan ini adalah produk yang alami, segar, maka itu ada pada desain kemasannya. Kita ingin menyampaikan bahwa produk ini produk yang pedas luar biasa, maka ada pada desain kemasannya. Bahwa produk ini adalah produk yang bersih, higienis, dan sebagainya, ini juga ada pada desain kemasannya. Bahwa produk ini adalah produk yang mungkin juga pas untuk segmentasi menengah ke atas, sehingga orang-orang yang menengah ke atas akan memilih produk itu, maka juga dari desain kemasannya. Kemudian termasuk juga bahwa produk ini memang nyasarnya untuk anak kecil, misalkan, ya, untuk anak-anak SD dan maka itu pun juga penentunya ada pada desain kemasannya. Sehingga desain kemasan itu adalah yang
strategi ya yang kita lakukan pertama kali, karena banyak sekali orang melihat produk baru tentunya ya, itu adalah dari packagingnya. Kemudian kedua, pemenang pemasaran sekarang bukan lagi produknya yang bagus, tapi yang mampu membangun persepsi positif. Jadi kenapa desain kemasan harus menarik? Karena memang sekarang adalah pertarungannya adalah pertarungan persepsi. Tidak saja hanya pertarungan produk, meskipun yang dijual produk. Ya. Sehingga kalau produknya pun bagus, produknya luar biasa, tapi kita tidak bisa membangun persepsi yang bagus, persepsi yang positif, maka tidak akan bisa mudah diterima oleh calon konsumen. Bukan saya mengatakan bahwa pertarungan sekarang ini adalah pertarungan persepsi sehingga kemudian produk diabaikan, tidak demikian ya. Karena desain kemasan itu tadi pertama hanya butuh 3-5 detik orang itu kemudian terpicu kemudian memutuskan membeli produk kita 3-5 detik ya. Sementara kemudian ini adalah era pertarungan persepsi ya. Persepsinya bagus, orang melihat desain packaging kita kemudian akan tertarik. Tapi kalau tidak didukung oleh produk yang bagus, maka dia hanya mendapatkan persepsi pertama itu saja, kemudian setelah itu mereka tidak lagi kembali untuk membeli produk kita. Maka yang benar bagaimana ya, pada hitungan 3-5 detik itu orang itu jatuh cinta, kemudian orang menilai atau terbangun persepsi yang positif ketika melihat produk kita. Kemudian ketika dibuka produk makanan minuman itu ya dikonsumsi ya, maka kemudian orang percaya bahwa apa yang disampaikan atau apa yang tertera, apa yang terkonsep pada desain packaging ini betul-betul sesuai dengan produknya. Ya. Tapi kalau kemudian produk tidak mendukung, orang malah kecewa sekali. Ini kemasannya bagus, kemasannya cantik, tapi ternyata tidak didukung oleh produknya. Ya, katanya produknya di sini gurih, setelah dimakan tidak gurih misalnya. Katanya produknya renyah, setelah dimakan ternyata tidak renyah misalnya. Maka orang hanya terpicu pada desain kemasan pertama kali ya. Kemudian kedua dia tidak akan lagi membelinya karena produknya betul-betul tidak sesuai dengan apa yang konsumen harapkan sebagaimana yang terinformasi pada packagingnya. Kemudian desain kemasan adalah identitas visual brand. Seperti yang tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita ingin memiliki bangunan bisnis ini bagus ya, atau ingin dikenal oleh orang bahwa brand kita ini adalah brand yang bagus, maka salah satunya adalah ciptakan desain kemasan yang juga bagus. Karena orang akan melihat brand kita bagus adalah juga dari packagingnya yang bagus, dari konsep desainnya yang bagus. Kalau kemudian kita punya produk, meskipun produk kita itu luar biasa, tapi kemudian hanya dikemas oleh plastik transparan, ditempel stiker, maka orang tidak akan melihat kelebihan produk kita itu. Orang masih meragukan bahwa produk kita adalah produk yang bagus, produk yang terbaik misalkan. Kenapa? Karena pemicunya tidak ada. Desain kemasannya tidak menjadi pemicu. 3-5 detik tadi orang tidak terpicu. Orang tidak terbentuk persepsi yang positif ya. Sehingga kemudian orang tidak membeli padahal produk itu adalah produk yang bagus ya. Maka kemudian ketika orang sudah sering kali melihat produk kita, maka orang akan mengenalnya ya, menjadi identitas visual brand kita ya. Orang akan tahu kalau merah itu tulisannya miring seperti itu Coca-Cola. Ya. Berbentuk KFC meskipun hanya kelihatan KF, C-nya nggak kelihatan, orang tahu itu KFC. McD ya, orang hanya melihat warnanya saja dari kejauhan, oh di depan ada McD. Kenapa? Karena akan dari brand ya atau dari packaging, desain packaging tersebut ya, orang sudah tersimpan dalam benak mereka bagaimana identitas dari visual brand kita atau packaging kita. 4, desain kemasan adalah aset intangible. Aset yang tidak terlihat ya. Kita ketahui aset, kalau kita berbicara bisnis kita itu Bapak Ibu ya, ada aset yang kelihatan, ada aset yang tidak terlihat ya. Aset yang terlihat tentu saja adalah gedung-gedung ya, alat, mesin, dan kendaraan dan lain sebagainya. Itu adalah aset yang terlihat ya. Ketika kita memang sukses, biasanya orang melihat dari ukuran aset yang terlihat itu ya. Oh, pabriknya tambah besar, oh karyawannya tambah banyak, oh kendaraannya tambah banyak ya misalkan. Tapi kadang-kadang orang lupa bahwa desain kemasan itu adalah bagian daripada juga aset ya.
aset yang tidak terlihat. Orang atau tumbuh besarnya sebuah bisnis itu sangat sekali dipengaruhi oleh konsep desain ini, ya, oleh konsep desain. Orang kemudian menjadi terpicu, orang kemudian menjadi loyal, orang menjadi fanatik, dan terus menjadi pelanggan kita. Itu pemicunya ada di desain kemasan. Seandainya desain kemasan ini tidak dibuat strategis yang dikonsep, maka orang tidak melihat ini sebagai sebuah pemicu. Orang menjadi tidak tertarik, ya. Sehingga konsep desain yang bagus, ya, yang tepat, yang segmented itu adalah aset intangible. Ya. Kemudian apa sih fungsi desain kemasan? Saya tidak berbicara terkait dengan fungsi kemasannya secara umum, tapi adalah fungsi desain kemasannya. Fungsi desain kemasan adalah membantu pemasaran karena dalam desain kemasan tersebut tercantum informasi penting seperti bisnis, jenis produk, label produk, expired date, ya, kandungan gizi, serta alamat dan keterangan produsen, ya. Jadi pemasaran fungsi desain kemasan ya tidak secara grafis saja, ya, tapi informasi-informasi yang dicantumkan di situ adalah sarana atau media pemasaran, ya. Grafis penting, layout, warna penting, ya, tapi tidak kalah penting juga adalah pencantuman informasi yang ada pada desain kemasan tersebut, ya. Sehingga mutlak sebuah desain kemasan harus memiliki fungsi membantu pemasaran. Kalau kemudian ada desain kemasan yang sudah dikonsep, ya, sebuah produk packagingnya sudah bagus, tapi ternyata pemasarannya justru turun. Berarti ada yang salah dalam dia mengkonsep desain packagingnya. Kedua, meningkatkan brand awareness dan kualitas produk, ya. Karena makin dikenal sekaligus dipercaya oleh konsumen dan juga calon konsumennya. Jadi pastilah ketika kemasan atau desain kemasannya itu lebih lebih bagus, ya, lebih profesional, lebih segmented, ya, orang kemudian akan aware, ya, akan menerima, ya, akan percaya kepada produk kita, ya. Tapi kalau kemudian desain kemasan itu tidak profesional sama sekali, ya, mengesankan norak dan lain sebagainya, orang pun juga masih akan melihat-lihat ini produk apaan, kan gitu, ya. Jadi bagaimanapun memang desain kemasan itu sangat penting sekali, ya, untuk meningkatkan brand awareness, meningkatkan kepercayaan, meningkatkan kesadaran pada konsumen kita bahwa memang produk kita adalah produk yang terbaik. Kemudian yang ketiga, menjaga ikatan emosi pelanggan. Desain kemasan menjadi media yang secara visual mampu mengikat emosi pelanggan untuk terus memiliki loyalitas, ya. Jadi ikatan emosi ini menjadi target sesungguhnya, ya. Jadi adanya link, adanya koneksivitas, ya, antara pelanggan dengan produk secara terus-menerus, ya. Desain kemasan secara visual, ya, itu memang mampu mengikat emosi, ya, sebagaimana tadi yang sudah saya contohkan di gambar-gambar slide. Kemudian silakan analisa konsep desain di bawah ini, Bapak Ibu, ya. Ini adalah konsep desain yang cukup menarik, ya, di dalam rangka memang mengusik emosi, ya, kemudian membuat ikatan emosi, ya. Wah, ini luar biasa, wah, ini menarik, ya. Ini dari konsep desainnya. Ini minuman, sebentar saya minum dulu. Jadi ini cup, ya, cup plastik yang isinya adalah jus, ya. Kemudian desainnya disesuaikan dengan jusnya. Kalau jus apel maka gambarnya ini ada apel, jus jeruk gambarnya jeruk. Kemudian ini delima maka gambarnya juga delima. Pada posisi awal Bapak Ibu bisa dilihat, ya, seolah-olah gambar apelnya, gambar jeruknya itu masih utuh, ya, utuh. Maka ketika tinggal separuh, ya, maka kelihatan seolah-olah jeruk itu tinggal separuh, terpotong. Apel tersebut tinggal separuh. Ketika habis pun, maka tinggal kulitnya saja, ya. Nah, ini adalah konsep yang betul-betul